Ya, mengapa banyak orang atau tidak sedikit orang yang kecewa dengan kinerja kepemimpinan Jokowi? Nah, hari ini kita akan bicara tentang beberapa elit terkait dengan kinerja Jokowi, bukan partai politik. Ya, teman-teman, saya sekarang ada di Desa Pondong, salah satu desa di Kabupaten Pasir atau Tanah Pasir ya. Ini ada Satpol Airut Polres Pasir, teman-teman. Hari ini ada edisi sedikit mancing ya, tapi kita tidak mau memancing perkara politik, memancing emosi politik, tetapi kita ingin memancing hati nurani kita karena ada banyak suara-suara di luar sana yang seolah-olah ingin mengatakan bahwa Jokowi yang kita dukung dahulu adalah Jokowi yang berbeda. Jokowi yang sign quote mengkhianati ya persekutuan, mengkhianati sekutunya, mengkhianati orang-orang yang membesarkan namanya ya. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang menarik. Berbicara tentang konsep kepemimpinan, kita tahu bahwa seorang pemimpin yang berkualifikasi yang baik selalu dapat memiliki energi untuk mengubah sebagai satu variabel pengubah yang tentu tidak semua orang miliki. Ada pemimpin yang datang dan memimpin sebuah perusahaan atau katakanlah korporasi, memimpin negara, memimpin daerah, itu memerlukan waktu ya, lebih dari 5 tahun, 10 tahun, dan kemudian berhasil menghadirkan sebuah perubahan-perubahan minor. Tetapi ada orang yang dalam 1 tahun, 2 tahun, atau dalam satu periode, 2 periode, mengubah banyak hal. Dan itu kita bisa lihat dalam konteks kinerja kepemimpinan seorang Jokowi. Nah, banyak orang yang bertanya, mengapa kemudian saya agak sedikit melakukan dukungan kepada Jokowi ya. Dalam hal ini saya tidak sedang memosisikan diri saya dalam pijakan kaki politik, dalam pengertian berafiliasi pada kepentingan politik kelompok tertentu, tetapi berbicara dalam perspektif ilmu administrasi publik, ilmu kebijakan, ilmu manajemen dan kepemimpinan negara. Nah, disinilah yang kemudian orang harus melihat bahwa kita harus membedakan mana yang disebut dengan elit politik, mana yang disebut dengan elit masyarakat, elit sosial, elit akademisi, dan elit-elit yang lain. Di sini kita harus melihat bahwa kontestasi politik selalu harus menghadirkan sebuah ketegangan, ya, zero sum game, dalam artian bahwa kita harus menang dan mereka harus kalah, dan tidak sebaliknya, mereka bisa menang dan kita bisa kalah. Kalau bisa kita menang, menang, dan menang, itu adalah jargon, itu adalah prinsip yang tidak boleh ditawar ketika orang memosisikan diri sebagai kontestan, sebagai kelompok politik yang akan merebut ya hak legitimasi untuk mengeksplorasi, mengerahkan semua sumber daya kekayaan negara, infrastruktur negara, dan kita tahu bahwa perebutan pengelolaan legitimasi keuangan, sumber keuangan negara itu mencakup ribuan triliun ya, ribuan triliun dana atau uang yang tidak sedikit. Karena itu ya kontestasi yang dilakukan dalam pileg ya, dalam pilpres, pilkada semua itu akan mengerahkan semua sumber daya bagaimana mengelola komunikasi publik, komunikasi politik untuk melemahkan posisi tawar kandidat-kandidat lain. Dalam konteks hal ini kita perlu memahami bahwa kekecewaan beberapa elit-elit masyarakat, elit-elit katakan akademisi itu dipicu karena pandangan mereka adalah pandangan yang strict dengan persoalan teori secara normatif. Kita tidak pernah berpikir bagaimana memasukkan kaki kita pada kaki Jokowi, sepatu Jokowi, untuk tahu bahwa di dalam sepatu Jokowi ada banyak kerikil-kerikil tajam yang menusuk-nusuk dirinya sehingga ia tidak nyaman dengan kondisi itu. Dan harus melakukan reformulasi teori bagaimana mengelola negara, mengelola konflik yang ada, mengelola ya tekanan-tekanan yang ada baik yang datang dari partai pengusung atau juga dari aspek-aspek yang lain. Nah, karena itu teman-teman, dalam teori politik secara normatif setiap orang dapat saja menggunakan kacamata teori politik dan kemudian mengatakan Jokowi bias, Jokowi berkhianat, Jokowi melakukan sesuatu yang memalukan dan seterusnya. Tetapi kita tahu, sejak ketika saya mengambil studi di program administrasi negara di Gajah Mada, ya, profesor saya mengatakan bahwa teori yang you baca di kelas ini tidak akan pernah sama dengan teori yang ada di luar sana atau yang di lapangan. Karena teori yang di lapangan itu adalah teori
yang harus diciptakan pada satu situasi yang tidak terduga. Karena itu harus mengatakan seorang politisi, seorang presiden harus siap dengan situasi yang tidak terduga, situasi yang jauh dari kondisi teori-teori secara normatif. Nah, saya kira itu catatan kita teman-teman, bahwa bersiaplah, ya, siap dalam satu kondisi yang tidak terduga. Semua teman-teman yang kecewa dalam pandangan teori normatif, yuk mari kita membaca persoalan tentang kehendak politik Jokowi ke depan dalam konstruksi kesadaran tentang adanya perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh karena adanya variabel-variabel pengganggu yang harus segera diatasi. Dari Bumi Pasir, ya, bukan partai politik. Ya, ini teman-teman kita lihat. Nah, ini teman-teman mancing saya ini semua. Kita akan mancing teman-teman. Ya, ayo, Yen. Ya.